Selamat malam Bang Rasman. Bang Ras. Selamat malam Bang Ras. Iya siap. Bang Ras, Heeh. persiapan untuk besok sidang Ya. Bang HPH versus Bang Ran. Seperti apa Bang? Hotman Paris versus Rasman Junior, ngapain sih pakai HP sama gue, jangan pakai inisial Hotman Paris, ngapain lu takut sama dia. Besok gue kemungkinan nggak datang sidang karena setelah gue inget-inget ternyata besok itu waktunya pemilihan gue sebagai calon ketua umum Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Jadi tanggal 20 bersamaan lagi dengan sidang gitu. Makanya besok gue di tanggal 20 itu besok di gedung RRI gue akan ada pemilihan ya, RRI Gatot Subroto, MT Haryono kalau nggak salah. Akan ada pemilihan calon ketua umum Parvi yang alhamdulillah mengerucut tinggal gue sama Kikusumo yang nyalon gitu. Dari 5 peserta jadi tinggal 2 gitu. Tapi nggak ada kaitannya dengan pembekuan bas oleh PT Bang? Nggak ada kaitannya. Pembukaan bas itu nggak ada masalah, biasa itu. Itu pembekuan sementara. Yang penting kita jangan ngelunjak lagi sama MA gitu kan. Jangan ngelunjak lagi sama hakim, jangan ngelunjak lagi sama ini gitu. Jadi kalaupun mau protes, protes yang santun gitu. Gitu. Verifikasi bahwa Abang masih bisa sidang itu apa halnya? Masih gue tanggal 18 Februari kemarin masih sidang dampingi klien gue, dan besok hari Senin gue masih sidang, hari Selasa juga gue masih sidang, Rabu depan masih sidang. Pada saat di tersebut apakah kemarin ya? Apakah Nggak disuruh. oleh hakim? Kan videonya ada di TikTok gue, nggak ada teguran. Gue biasanya dialog dengan hakim, saling berargumen gitu biasa. Lalu untuk pengaktifan bas lagi itu rencana Abang seperti apa Bang? Kan untuk pengaktifan bahkan sedang menunggu proses. Tetapi kan sekarang status gue kan kuo. Karena gue udah ngajukan surat keberatan, udah surat permohonan maaf, gue udah ajukan. Artinya proses itu kan tidak sah menurut gue, kan cacat hukum ya, karena gue tidak melalui peradilan etik. Jadi tanpa harus mendiskresi semuanya, gue tetap berjalan ya, nothing tulus saja. Jadi gue nggak mau mencari kesalahan-kesalahan dari Mahkamah Agung kah atau organisasi gue yang lama, Kongres Advokat Indonesia, karena mereka juga kan semua baik semua sama gue gitu loh. Termasuk Kongres Advokat Indonesia kan itu senior gue semua yang udah berjasa sama gue kan, menjadikan gue pengacara. Masa gue serang Kongres Advokat Indonesia, justru gue dikeluarin dari mereka, gue sedih kan gitu, karena kekeluargaannya gitu. Jadi gue nggak mungkin dapat lagi momen-momen di saat kita saling sayang menyayangi antara anggota Kongres Advokat Indonesia satu sama lainnya gitu. Jadi kalau ada omongan-omongan orang di luar bahwa KAI itu apa sih, tidak menghargai, dan salah itu. Gue selama 10 tahun hampir 11 tahun jadi pengacara di KAI, itu nggak ada itu. Kita harmonis, kekeluargaannya, bercanda, main kritik-kritikan, ngomel, ngambek. Nah, hal itu mungkin gue nggak dapat dari organisasi lain mungkin ya, karena di Kongres Advokat Indonesia kekeluarganya sangat kental sekali gitu. Oke, maksud saya sisi humanis Bang. Mungkin gimana sih Bang Abang di sekarang udah bersama KAI, terus juga cobaan juga besar banget ya dibutuhkan. Mungkin apa sih Bang hikmah yang bisa Abang ambil dari kejadian-kejadian tersebut? Hikmah yang bisa gue ambil ya, kita semua ambil sih sebenarnya. Ini hukum ini harus perlu dibenahi lagi agar semuanya tertata dengan rapi. Selama konstruksi hukumnya masih berantakan, akan terus begini perjalanannya gitu loh. Dan gue mungkin Bang Rasman kedepannya akan lebih soft lagi ya, lebih menahan emosi, lebih menghargai persidangan gitu kan, lebih menghargai kuhap lah gitu kan. Kita undang-undang hukum acara perdata maupun pidana kan gitu. Artinya di sini jangan lagi keluar dari rule itu, dari konteks itu. Sebenarnya sih gue nggak identik sama klien gue ya, gue nggak identik gitu. Sebenarnya gue nggak pernah begitu-gitu juga di pengadilan. Adapun gue naik meja spontan itu karena gue lihat, wah, pokoknya sidang itu waktu kemarin udah kayak asli, udah kayak pasar. Sumpah gue kagak nyangka kayak gitu, karena kan gue prosesnya lagi persiapan mau pulang kan, emang mau keluar kan, mau keluar lagi balas WA atau ribut
Gue sambil megang handphone sebelah, tahu gue cung udah di atas gitu. Abang bener-bener nggak sadar itu. Emang abang kira yang abang Enggak, gue rasa gue kayaknya nginjek meja. Kalau saya inget gue kayaknya gue, makanya gue minta CCTV-nya gitu loh. Kayaknya gue ini kayak gini loh, gue naik tuh kayak nginjek meja begini apa gimana ya? mungkin bisa di Ah, jangan iya enggak, kan mejanya segini, Iya. ya kan? Mejanya kan segini nih, mejanya segini. Kalau gue ingat-ingat nih, kalau gue kesel, ya kan? Gue kan sini mejanya. Kalau gue mau naik, ini kan sempit nih Bu Elida, ini rekan gue satu lagi. Kalau gue mau keluar kan pasti gue minta permisi, tapi ini kan ada bangku-bangku, di sana ada pengacara iklim hakim. Jadi gue sambil megang handphone begini satu. Tolong jangan ganggu klien saya, tolong. Apa gue begini gitu loh. Kalau gue begini kan lama banget, badan gue nih beratnya 110 kilo gitu. Kalau gue begini kan resikonya gue bakal jatuh, sementara dia segini mejanya gitu loh. Makanya gue lagi mikirin gue gimana gue bisa jadi naik ke atas ya, sampai gue megang handphone gitu loh. Jadi gue bukan kepura-puraan, ini beneran gue terjadi sampai sekarang juga gitu. Jadi sehebat-hebatnya gue kan, gue harusnya kan pegangan ya. Kalau gue pegang pakai tangan kiri, tangan gue ini kan bekas patah ya. Kalau gue pegang tangan kiri begini, gue naik tangan gue bekas patah. Gue takutnya kan beban 110 kilo ini kan nggak mudah juga. Tapi kalau gue terbang kan nggak mungkin. Gue kayak cenglung dong. Kayak Bruce Lee. Tapi niat dari abang tuh sebenarnya bukan untuk Bukan, gue tuh mau ngejagain klien gue, jangan dikeroyok, jangan dikerubutin. Gue takut ada pemukulan gitu loh. Jadi gue punya rasa kekhawatiran yang sama dengan orang yang dua itu pakai batik dalam menjaga Bang Hotman. Kekhawatiran gue juga sama. Kalau berbicara masalah melanggar, dia juga melanggar, menganiaya klien gue nggak izin kan gitu. Tapi ini kan bentuk kekhawatiran, spontanitas. Dia spontanitas ngelindungin Bang Hotman dari takutnya dipukulin sama Bang Rasman. Nah, gue juga spontanitas untuk melindungi klien gue takut dipukulin oleh jaksa dan itu aja sih sebenarnya spontanitas gitu. Tapi abang melihat Bang Hotman itu apakah kesel atau gimana tuh? Profesional, beliau profesional. Gue ngeliatnya beliau tuh tenang gitu loh. Gue ngeliat Bang Hotman itu lebih tenang, lebih ya memang, dan memang ketenangan Bang Hotman itu juga karena Bang Rasman juga nggak ada niat untuk mukul kan. Kan kita bisa lihat dari gestur, kalau seandainya Bang Rasman mau nganiaya dia, mau mengancam dia, gue rasa udah ada tuh kode-kode dari Bang Hotman begini-gini pasti kan. Tapi Bang Hotman kan begini, cie, dengan gaya konyol, cie. Jadi gue rasa itu sebenarnya gini loh. Gue ini kan sama Bang Hotman ini kan gue ngefans gitu loh. Oh gitu. Iya, gue ngefans sama Bang Hotman. Jadi dengan gaya Bang Hotman gitu gue salut gitu. Salut gitu loh. Jadi dalam kondisi apapun dia benar menunjukkan pengacara profesional gitu. Tetapi kan sekarang gue lagi pegang kuasa nih. Lagi pegang kuasa, gue harus serang dia gitu loh. Jadi sebenarnya abang ini kan saling attack nih sebenarnya di Iya. sosial media juga. Iya. Itu tapi abang sebenarnya ngefans. Ya gue dari dulu ngefans sama Bang Hotman, kan penampilan gue semuanya niru dia. Gitu loh. Kan gue ngefans sama dia karena semua pengacara bohong lah kalau nggak niru dia. Kalau untuk menjadi pengacara yang sukses kan pasti barometernya dia kan gitu. Tetapi kan gue lagi pegang kuasa, gue harus serang dia demi kan gitu kan, sense of belonging kan, karena gue merasakan hal yang sama dengan klien gue gitu kan. Tapi setelah gue udah nggak jadi kuasanya Bang Rasman, ya gue minta maaf lah sama Bang Hotman kan gitu. Oh gitu. Iyalah Bang, maaf, juniormu ngelunjak kan gitu. Oh, berarti Biasa lah. Respect dia as a senior gitu ya. Loh, bukan respect kan gini. Diakui atau tidak, lu mau ngomong apapun, Bang Hotman ini kan di jajaran pengacara itu udah sukses, Pak. Gitu loh. Dan banyak ilmu-ilmu juga yang gue colong dari dia, gitu loh. Ngerti nggak? Cara membranding, ya kan? Cara berpenampilan. Gue kan ngintip-ngintip juga di IG dia kan gitu. Gue selama bertahun-tahun kan ngintip. Oh begini Bang Hotman kalau mau maju. Oh begini dia. Jadi gue tuh niru gaya dia gitu loh. Niru. Bukan berarti gue ini ya. Karena ada 3 pengacara yang gue tiru di Indonesia ini. Yang satu Pak Yusril dengan kecerdasannya. Yang kedua Bang Hotman dengan penampilannya. Yang ketiga Bang Rasman dengan keberaniannya gitu. Ayo. Ya siap. Oke. Gitu loh. Jadi 3 pengacara itu yang jadi barometer gue jadi pengacara. Gitu. Abang udah dari dulu ngefans sama Bang. Kalau ngefans dari dulu pertama-tama Pak Yusril. Pak Yusril sama Hendra gue ngefans banget dari dulu. Kalau Pak Yusril ya. Dari
dari pertama kali ya. Jadi gua dengan Pak Yusril ngefan banget. Tapi oke, hati-hati. Iya, oke. Mau wawancara lagi? Oh, ya udah. Gua mau tidur sebenarnya. Wawancara mulu puyeng. Jadi lu live ya? Nggak, oh. Jadi jangan di masih. Nggak apa-apa, ya udah. Jadi apa, Bang Pak Yusril ini kan orangnya profesional, elegan gitu loh, nggak banyak bicara, menjelaskannya satu persatu ya, artikulasinya jelas kan gitu. Gua ngefans sama dia karena pinternya gitu. Yang kedua, Bang Hotman, penampilannya dan kekonyolannya gitu. Dan ingat loh, gua berani begini karena dulu ya waktu gua jadi pengacara ditepok pundak gua sama almarhum Pak Indra Sanun Lubis, ayahanda kita semua. Firdaus, kau harus jadi pengacara yang berani ya. Ingat pesan Bapak. Siapa? Pesan itu dari Pak Indra Sanun Lubis sampai sekarang gue bawa. Gue harus jadi pengacara berani, iya. Lawan kalau selama ada titik kebenaran. Kata Pak Indra tuh. Pak Indra Sanun Lubis, abangnya Bumia. Makanya sampai sekarang gue bawa. Amanah dari Bang Indra ya, Pak Indra ya, gue jalanin sampai sekarang gitu. Jadi kalau gue berani di KHI, gue jadi pengacara berani di KHI, ya jangan salahin gue karena kan amanah dari para ketua umum langsung gitu. Itulah yang membuat abang berani. Iya, karena pesan dari almarhum itu. Dan abang juga suruh maco di kampung karena omongannya sendiri. Sama siapa? Hotman Paris suruh maco di kampung karena omongannya sesat gitu. Iya. Sampai bisa berani ngomong. Ya kan gue bilang, Hotman Paris katanya, gue setelah dibekukan, ya gua disuruh pulang kampung katanya. Ya gue bilang yang pulang kampung lu Hotman, macul di sana di Sibolga di mana itu ya kan? Lu macul di sana. Kalau gua mah kampung gua di Betawi. Gue lahir di istana, depan istana ya kan, dikuburin ari-ari gue depan istana karena kakek gue penjaga istana dulu, istana presiden gitu loh. Jadi kalau lu ngusir gue salah gitu. Kalau gue di istana, dikuburin di depan Monas, ari-ari gue gitu. Ya abang kan ngefans sama Hotman ya. Tapi sekarang abang jadi maksudnya karena emang dengan tujuan advokasi mendampingi Rasman ya, jadi attack gitu, attack. Tapi akhirnya abang juga di attack nih sama Hotman. Iya, nggak ada masalah. Abang gimana? Nggak ada masalah. Gue tahu pesan-pesan itu, gue tahu. Dan kita nggak mungkin mencelakai beliau lah, nggak mungkin lah. Jadi inilah buat bahan pelajaran adik-adik mahasiswa ya Fakultas Hukum dan lainnya, bahwa dunia pengacara itu seperti ini. Kalau you nggak punya mental yang kuat, mundur mendingan. Gitu loh. Jangan masuk ke dunia pengacara karena kalau ketemu pengacara sableng kayak kita, pasti KUHP lupa semua itu. Kalian pasti lupa KUHP. Disebutlah kabarnya bahwa karirnya bakal tamat lah gitu. Enggak. Gua sebelum jadi pengacara gua udah jadi tukang supir angkot, ya tukang jualan apa gitu kan, udah nggak kaget gue. Gue juga ketua umum wartawan di film juga, dan gue nggak kaget sih urusan itu. Gue orang 1000 profesi, mau ditaruh di mana ya hidup. Gue nggak ngaruh. Bisa aja apa aja. Gue nggak ngaruh bagi gitu itu. Juga punya itu ya, punya perusahaan. kekayaan. Iya ya, punya aset juga ya, tabungan gitu. Ya. Kualifikasi juga mungkin bisa sedikit banyak. Iya, jadi kalau gunung itu gue punya gunung di Parung ya, karena sekitaran Parung itu ada 110.000 hektar. Semuanya itu ternyata verponding dan semuanya itu milik klien gue. Namanya Prabu Raden Ngabe Awan. Jadi beliau itu cucu dari Raja Banten atau Raja Pasundan lah ya. Jadi gue disuruh ngurus itu karena gue dari kalangan sultan, gue disuruhlah diurus oleh para sultan, tolong urus tanah saya. Dan semuanya itu ada penetapan pengadilan, ada putusan bahwa itu memang benar tanahnya Prabu Ngabe Awan gitu. Jadi sekarang gue ngurusin gitu. Dan artinya atas nama abang. Gini, gue ngurusin 110.000 hektar, tapi gue dikasih 50%-nya luasnya. Jadi gue 55.000 hektar dapat dari klien gue. Iya, dari 10.000 gue separohnya gitu. Jadi karena gue ngurusin dia, jadi gue separohnya gitu. Jadi jasa hukum.
Jadi atas nama jasa hukum. Kalau sekarang kan belum disertifikat, masih atas nama penetapan pengadilan dan putusan pengadilan. Dasarnya dari performing ya. Jadi sekarang belum sertifikat. Tapi kalau kita mau konversi, sertifikatin apa segala, nanti kita koordinasi lagi dengan BPN. Seperti apa kita bentuk kerjasama dengan orang yang mau investasi di situ atau pemerintah yang mau menggunakan lahan itu, nanti kedepannya bisa koordinasi sama pemerintah dan pengusaha gitu. Lalu kabarnya yang soal uranium itu Kalau uranium itu di dalam perut bumi di Nusa Tenggara Barat. oh Jadi di Sumbawa itu dari ujung-ujung sampai ke Bima itu semua isinya emas dan uranium serta mangan. dari ujung barat Iya, ada juga nikel juga mungkin situ. Kan gue tahu juga dari ahli geologi yang bicara. Dari satu kecamatan aja itu Dompu itu dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining di wilayah Onto. Dompu itu satu kecamatan itu 2 juta metrik ton emas dan uraniumnya. Tapi kalau sananya emas aja itu kan kalau diakumulasi 2 juta metrik ton tuh bisa nilainya seharga 590 triliun. Kalau itu emas, tapi kalau itu uranium itu harganya 1000 kali lipat. Baru satu kecamatan ya. Nah, sementara di wilayah Bima dan sekitarnya itu ada ratusan kecamatan, puluhan kecamatan minimal. Gitu loh. Bisa menghidupi orang sedunia. Kalau itu diambil si itu ibu. kan maksudnya pulau ya seperti itu. Mm. Tapi kepemilikannya abang tuh seberapa banyak Kepemilikan gue lahan parung. Lahan parung. beli lahan parung? Ya, kalau di Sumbawa itu story milik leluhur gue, para sultan. Karena verpondingnya atas nama para sultan untuk rakyat. Nah, di situ gue kasih pesan kepada PT-PT yang mau investasi ke situ, tolong perhatikan rakyat Bima dan Dompu itu, biar sejahtera. Jangan sampai aset yang lo gali di perut bumi kita ini, lo ambil, tetapi rakyat gue kagak disejahterakan, gitu loh. Kan ini buat hidupin orang dunia, gitu. Jangan sampai itu, gitu. Berarti maksudnya kalau ada uranium apa itu maksudnya Leluhur gue pemilik Kesultanan Bima dan Dompu ya. Mm. pemiliknya Kalau gue pemilik langsung ya di situ di Parung punya gue 50.000 hektar, 55.000. kayak aja itu kira-kira berapa banyak sih bang? Kalau diambil 1 meter sejuta aja dikali 50.000 hektar ya, suruh beli kalkulatornya Hotman di Cina, kalkulator yang panjang. Nolnya ada berapa? Berapa? Kira-kira? Aduh, gue nggak bisa kira-kira. Gue Pernah dihitung kan? kalau 50.000 hektar, 1 hektar aja 10.000. Wah, udah banyak deh, pokoknya udah kalah deh Hotman dah. Baru dari aset gue itu aja udah kalah deh. Belum gue buka lagi aset gue yang lain deh, baru itu aja udah kalah deh. udah nggak pakai dah tuh berlian-berlian, deh gue taruh karung ntar berlian. Jadi itu abang sampai sekarang masih kelola masih sering pantau ke sana bang? Enggak, kita lagi proses surat penyuratnya, lagi proses peneguran terhadap perusahaan-perusahaan yang mengambil alih tanah kita itu tanpa izin, yang membuat surat sertifikat HGB tanpa izin, itu lagi kita proses semua. Ya, ada berapa ribu hektar yang diambil oleh masyarakat dan perusahaan. Karena apa tuh bang? Karena kok bisa sih? Ya karena kan dulu kan Gitu. dulu kan klien kami ini kan ditakut-takuti, ya kan, nggak boleh muncul, ditakut-takut karena dia pemilik tanah yang ini kan, mereka juga mungkin agak takut-takut gitu kan. Ganti-ganti pengacara juga nggak viral kan gitu. Ketakutan, diancam, diintimidasi karena punya itu, bahkan sampai ada yang ngumpet, ya kan, nggak mau ngurusin itu keluarganya. Bayangkan aja loh, punya Raja Banten aja diintimidasi kan gitu kan. Ya begitu dia lihat gue pengacara begini, mungkin dia bilang wah ini kali bisa cocok buat ngurusin, karena udah puluhan pengacara ngurusin gagal terus. Mungkin Pak Firdaus ini bisa, gue ambil, gue sikat-sikatin gitu. Rame. Juga ini rame gini viral Iya. gunung ini juga Alhamdulillah investor pada telepon gue, bikin apa benefit ya bang? benefit. Ya jadi alhamdulillah begitu viral ini ternyata investor tuh nyariin gue. Banyak yang menggunakan tanah itu. Gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang udah terlanjur ngambil tanah ilegal itu jadi ilegal, mau ngubungin gue. Mereka mau bayar ke ahli waris biar semuanya legal gitu. Yang sekitaran Parung, Cilebut sama Kalisuren, Bogor, Parung. Gitu. Tapi kalau akhirnya semuanya bayar gitu udah bukan Ya udah kita kasih. 110 hektar lagi. Iya dikurangi. Dan ada beberapa juga yang kita hibahkan ke, contohnya misalnya ke asrama TNI atau apa, kita hibahkan ke rakyat yang udah terlanjur, rakyat susah lah ya.
bikin perkampungan situ udah telanjur ini kita kasih gitu. Tanah apalagi bang? Ya selain tanah apa ya, cinta, rasa cinta gua sama keluarga udah. Selain tanah ya cuma rasa cinta aja yang gue punya. Dan lain-lainnya. Entah kalau gue buka semua panjang lah itu. Gimana bang support dari keluarga bang? Mungkin kan, bang. Ya alhamdulillah. Masa, apalagi belakangan ini kan abang lagi bergejolak karir. Kalau istri gue sih yang penting guanya baik-baik aja. Dia tetap kasih wanti-wanti, hati-hati pi. Kamu nanti takutnya kenapa-napa, hati-hati gitu. Kalau istri gue udah biasa. Dia udah nggak ini, udah terlatih. Istri gue udah terlatih dengan kondisi gue gitu loh. Anak gue paling yang protes, pi ngapain naik meja katanya. Papi begini nak, naik meja nggak sengaja. Oh nggak sengaja ya, ya udah masuk lagi ke kamar dia tidur. Kalau yang paling ribet emak gue, karena emak gue kan mau naik haji kan. Jadi, emak gue mau naik haji lagi untuk yang sekian kalinya dia mau tenang di Mekah gitu. Di umur dia yang 76 tahun ini dia mau tenang di Mekah biar nggak ada masalah gitu loh. Jadi ketika dia di Mekah gue nggak ada masalah apa-apa, dia nggak pikiran gitu. Tuh. Mungkin apa yang dilakukan orang tua bang? Kemarin sempat ditegur orang tua ya? Iya bukan ditegur lagi, diomelin gue, disuruh minta maaf sama Mahkamah Agung. Saya nggak mau tahu, pokoknya hari Senin kamu harus minta maaf. Tulis ya, gue tulis surat udah gue anterin. Ya karena perintah orang tua gimana ya, ibu gue kan satu-satunya tuh. Jadi ya itu kan keramat gue gitu loh. Jadi kalau beliau bilang, gue anggapnya kalau beliau udah bersuara berarti suara Tuhan gitu. Abang sempat meneteskan air mata ya sebelum waktu? Netesin air mata. Gue sujud di kakinya ibu gue kan seperti biasa. Gue sebulan sekali kan kalau sempet ya kadang 2 bulan sekali gue datang ke ibu sujud gitu, minta doanya, minta airnya. Termasuk ke mertua juga. Ke mertua juga gue sering minta air, minta didoain, kepala gue diusap-usap gitu semuanya. Gitu. Tapi maksudnya reaksi ibu abang gitu melihat posisi abang sekarang mungkin agak sedikit terpojokan gitu. Ya ibu gue sama adek gue kagak sedih, malah nyalahin gue dibilang salah. Iya, gue bilang mak saya nggak sengaja, nggak ada salah kamu, buset. Kan mak gue keras juga orangnya, gitu. Kamu salah, jangan membela diri, kamu salah naik meja. Saya nggak sadar, kamu salah. Kamu minta maaf. Jadi gue udah nggak ada, kalau nyokap gue udah nggak ada pembelaan. Kalau dia bilang A ya A. Nyokap gue orangnya punya prinsip gitu. Jadi ibu abang nggak kasihan sama abang? Enggak ada, dibilang kamu salah, kamu bertanggung jawab, minta maaf sana sama Mahkamah Agung. Gitu. Jadi dia nggak ada istilah pembela, gue nggak bisa bela depan beliau. Gue bilang mak saya ini, kamu bukan orang gila katanya. Kamu bukan orang gila, kamu salah. Ya gue dibilang salah, udah lemes gue sama nyokap gue. Udah gue pagi buta gue ke Mahkamah Agung, mandi, berarti ya enggak kan itu hari Sabtu kalau nggak salah gue diomelin. Hari Minggu gue Seninnya baru gue berangkat. Gitu. Abang kan jadi pengacara Iya. malah jadi kayak gini gitu. Ada penyesalan? Nggak ada sih, nggak ada. Sebelum gue ambil kuasa, di setiap kuasa gue selalu pertimbangkan gitu. Hal yang terburuk ya pasti gue diancam atau dibunuh ya kan, atau di apapun itu hal terburuk karena kita risiko kita jadi pengacara. Jadi gue udah siap lillahi ta'ala, jihad untuk keluarga, mencari makan ya seperti ini, dan jihad untuk klien juga untuk memperjuangkan hak hukumnya gitu. Jadi gue nggak ada sih. Selama klien masih menggunakan gue, jasa gue, ya udah gue fight. Tapi kalau klien udah nggak mau lagi sama gue, ya gue putus kuasa, gue cabut gitu. Tapi sampai sekarang sama abang kan baik-baik aja? Nggak baik-baik aja. Cuman gue tadi izin aja sama dia, bang kayaknya saya hari besok nggak bisa karena saya ternyata nyalonin ketua umum Parvi besok jadwalnya. Berseberangan berbenturan waktunya. Jadi akhirnya kata Bang Rasman, ya udahlah Adinda cari yang terbaik aja gitu. Gitu ya, dia ya udah gue fokus di Parvi, dia fokus di di persidangan gitu. Sama sekali nggak merasa dirugikan dengan Nggak ada. semua kejadian ini? Maksudnya awal mulanya kan karena abang jadi pengacara dia. Nggak ada sih, gue fan aja, seneng gue. Gue bilang sama bini gue seneng, ya bini gue kan dibilang laki gue mah nggak jadi pengacara juga nggak apa-apa kan gitu. Dia punya otak buat nyari makan kan gitu. Jadi nggak ngaruh juga di rumah tangga gue, nggak ngaruh, nggak pusing dia gitu loh. Jadi kalau kita pun
harus jual aset ya jual aset buat hidup sehari-hari bisa kan, aset kita udah banyak jadi nggak pusing gitu. Soalnya kan abang sebelum jadi pengacara banget kan abang lagi ituin apa ngurusin kasus besar ya di mana tuh Di oh iya di sana sampai sekarang. masih sampai sekarang masih jalan juga, semuanya jalan alhamdulillah, termasuk Raden apa sih Ngabe Awan ini masih ahli warisnya, dan ada beberapa kasus lagi gue masih ada 4 kasus lagi kemarin masuk ya, gue mau diangkat jadi konsultan hukum di perusahaan besar. Gue masih pikir-pikir gitu karena gue terikat kan dengan gaji besar, tapi gue harus terikat, gue pikir-pikir lagi gitu kan. Kata mereka udah Pak Firdaus nggak usah jadi pengacara, jadi konsultan hukum kami aja di perusahaan kami gitu loh, bapak duduk manis aja gaji sekian ratus juta gitu. Tapi gue pikir-pikir gue nggak bisa kalau di AC bengong nih, gue bisa stres gitu kan, gue orangnya maunya ngaprak. Makanya kantor gue beberapa biji kan nggak ada yang terawat, nggak ada. Kantor gue begitu-gitu aja, nggak ada yang bagus juga kantor gue gitu, sederhana. Karena gue memang jarang ngantor gitu. Ada artikel nih bang. Tanggapannya gimana? Bikin enggak kayak bengkelas. Kalau di luarnya memang seperti itu. Memang itu salah satu kantor gue, memang nggak gue urus. Dan kantor itu ya buat staff-staff gue tidur apa gitu. Jadi gue nggak pentingin kantor juga sih. Kadang-kadang gue bikin surat kuasa juga di rumah, bikin replik, pledoi apa segala itu gue di rumah gitu. Jadi gue di rumah gue juga kan ada kantor juga gitu. Dan rumah gue juga nggak bagus juga, sederhana juga rumah gue gitu, nggak begitu bagus-bagus amat. Jadi gue nggak mentingin itu sih. Gue nggak mentingin apa ya rumah gitu, karena gue juga kan seringnya di jalanan gitu. Jadi rumah gede-gede buat apa kan, sementara keluarga gue cuma keluarga kecil kan. Anak gue yang laki-laki udah pisah sama gue, sama cucu gue kan udah sama istrinya kan. Jadi dia ngurusin rumah tangga sendiri. Anak gue yang kecil ini yang cewek sama gue sama emaknya udah cuma di situ doang rumah. Ya, jadi buat apa rumah gede-gede kan gitu. Jadi abang merasa bersyukur aja ya bang ya. Bersyukur. Tapi kan ada hal yang kayak abang masih pengen capai gitu dalam hal apapun, karir, harta atau apa? Nggak ada sih. Gue satu yang nggak kesampaian sampai sekarang, dan gue akan jalankan, bangun pesantren. Iya, karena gue cita-cita gue ada anak yatim yang telantar, yang orang tuanya udah meninggal, yatim piatu gitu kan. Gue pengen banget itu punya pesantren seperti itu. Dan gue kumpul sama anak kecil itu, gue rawat gitu kan, kayak anak sendiri gitu. Itu yang nggak kesampaian gue. Tanahnya udah gue siapin, yayasannya udah gue siapin, cuman dananya belum gue inin. Bukan di Tiga Raksa, Cikupa. Ya, kalau nggak di Cikupa di Puncak. Gue ada tanah juga beberapa ribu meter di Puncak. Kalau untuk karir bang, mungkin ada hal-hal yang abang kira, oke ini gue belum sampai di titik karir tertinggi ini gitu. Misalnya ada kayak gitu nggak bang? Kalau itu enggak. Gue fokusnya kuliah, dan untuk karir gue nggak terlalu pikirin. Yang jelas gue sekarang satu keinginan gue yang belum tercapai. Kalau bangun masjid kan udah, bangun masjid gue patungan sama teman-teman udah, musola gue punya sendiri udah, gitu kan. Gue bangun musola beberapa kan udah, bangun pesantren yang belum kelaksana. Makanya gue kan nggak mentingin Lamborghini, nggak mentingin berlian. Kalau gue mentingin ke sono gitu loh. Gue itu masih ada utang sama Allah SWT yang belum gue capai. Bangun pesantren itu aja gitu. Jadi gue tadinya kan gue rencananya mau bangun 1000 masjid gitu kan, ada rezeki nyumbang bangun. Tapi lama-lama gue pikir mendingan gue bikin pesantren aja. Apa yang mendorong abang ingin bangun pesantren? Bisnis kah untuk dapatan tambahan lebih kah atau? Nggak ada sih, gue bangun pesantren tuh karena gini ya. Gue dulu kan sekjen. Gue salah satu sekjen di yayasan terkenal. Sekjen di yayasan yatim piatu ya. Tapi yayasan yatim piatu itu ketuanya ya ketuanya nggak cocok lah sama gue gitu kan. Nggak cocoknya artinya nggak sejiwa sama gue gitu. Nggak sejiwanya ya, adalah hal-hal yang nggak cocok sama gue ketua yayasannya gitu. Tapi memang ya yatim piatu termasuk dalam mengurus yatim piatu juga. Pada saat COVID kan gue mati-matian tuh nyari sabun buat mereka, makanan buat mereka, nyari masker buat mereka. Gue pontang-panting kesana kemari nyari buat agar ratusan yatim piatu ini bisa terselamatkan kan waktu COVID itu gitu. Tapi di satu sisi ada hal yang nggak bisa gue terima gitu. Makanya gue sekarang nggak ikut sama mereka lagi. Gue mau buka sendiri gitu.
melalui yayasan gue sendiri biar gue lebih leluasa lagi. Biar gue bener-bener ngerawat anak yatim ini bener-bener bukan masalah banyaknya anak yatim, tapi tanggung jawabnya anak yatim ini bisa sehat apa enggak. Percuma kita kumpulin banyak anak yatim, cuma dimanfaatin untuk ngambil sumbangan-sumbangan buat kawin lagi kan gitu. Orang sumbangan-sumbangan buat kawin lagi, anak yatimnya telantar, beli makanan juga enggak kan gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Gue bikin pesantren gue udah siapin tanah 3 hektar di dekat Cikupa. Ya mudah-mudahan itu terrealisasi. Gue pelan-lahan di situ ada tempat berkebun, ya kan, tempat orang berkebun, tempat orang ngaji, ya anak-anak kecil yang yatim piatu tuh ngaji atau apa, ada rumahnya. Setiap pagi gue kontrol gitu loh, udah pada makan belum, ayo ngumpul lagi. Gue demen begitu. Jadi semuanya gue rawat gitu kan. Itu kan anak titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Gue rawat dan mereka gue ajarin agama. Biar mereka selain agama juga hukum ya, biar mereka tidak salah jalan nantinya. Karena antara hukum agama dan hukum negara perlu ya untuk generasi bangsa Indonesia. Berarti sisi kemanusiaan abang tuh tinggi sekali ya bang. Ya tinggi lah, lu lihat aja karyawan gue kagak ada yang punya ijazah di kantor. Nggak ada tuh. Istilahnya nggak maksudnya bukan nggak punya ijazah, ngelamarnya nggak pakai ijazah. Kenapa bisa begitu bang? Kenapa abang terakhir udah begini kah? Atau apa yang membuat abang punya jiwa sosial tinggi? Gini, kan gue kan dari kecil ini kan nggak ngerasain gue hidup susah gitu loh. Semua serba ada dari mulai gue TK sampai gue SMA itu semua serba ada. Tetapi gue pernah ngalamin ya 1 tahun ya di kelas 3 SMP gue pernah ngalamin juga waktu orang tua gue gunjang anjing mau cerai. Ya kan gue korban broken home. Orang tua gue mau cerai, akhirnya kita ini kasarnya kurang keurus lah ya. Akhirnya kita uang tersendat. Gue pernah tuh naik sepeda sama adek gue selama hampir setahun lah ya, berapa 6 bulan. Naik sepeda dari Cengkareng ke Selipi. Karena keuangan kita macet, orang tua lagi pada konslet kan gitu. Akhirnya kelas 3 SMA orang tua gue benar-benar cerai. Gitu loh. Pas gue udah keluar ya pas 3 SMA udah benar-benar mau cerai. Begitu orang tua gue cerai, gue lulus, gue kuliah, gue bilang bokap gue biaya sendiri aja kuliah lah, bilang gitu. Karena gue ngelihat orang tua udah nggak harmonis udah ini, ya udah gue cabut. Gue ngilang tahun 99, gue ngilang tahun 2012 gue balik lagi ketemu pada saat orang tua gue udah koma. Iya, gue denger kan gue udah punya tekad kan, gue nggak bakal balik lah kalau gue belum sukses kan gitu. Di situ gue lakuin supir angkot, jadi ojek dan lain-lain gue lakuin. Gue tekad tahun 99, gue bilang Pak saya cabut aja. Bokap gue nangis kan, gue pergi. Ya pas gue dengar bokap gue bokap gue cuci darah kan selama 6 bulan kan ya, 6 bulan sampai setahun tuh. Setahun apa 6 tahun ya, 6 tahun ya kalau nggak salah. Apa 6 bulan ya. Jadi pertama cuci darahnya itu kayak 6 tahun ya. Cuci darahnya pertama 3 bulan. Lama-lama cuci darahnya 2 bulan sekali. Lama-lama 3 minggu sekali. Sebulan sekali, lama 3 minggu sekali, lama-lama seminggu sekali, lama 3 hari sekali, lama-lama koma gitu loh. Jadi cuci darahnya begitu karena ginjalnya kan nggak fungsi. Jadi akhirnya selama 6 tahun itu bokap gue juga habis-habisan juga kan gitu. Begitu gue dengar bokap gue koma, lu harus balik. Ya udah gue baru nengok orang tua. Karena gue pendiriannya teguh gitu pendirian gue. Abang berapa bersaudara bang? Dari istri yang ibu gue Abang 3. Dari bokap gue istri yang mudanya 3 juga. Jadi 6 saudara. Jadi selama abang pendirian itu tapi masih tinggal sama? Enggak, gue udah di terminal. Gue di terminal nggak mikirin lagi tuh urusan orang tua, bodoh amat. Nggak tahu gue ada bodoh amat gue. Gitu loh, gue udah tinggalin semuanya. Gue udah di terminal, udah kacau dah. Udah broken home gimana sih, udah ribut, udah ngelalang buana ke mana-mana gitu. Sama abang-abang? Gue sendiri aja. Sendiri aja? Adek gue mah udah sama emak gue lah, adek gue kan anak mami. Jadi sosok ayah sendiri, sosok almarhum sendiri bagi orang seperti apa sih bang? Emang Ya orang tua gue baik banget pak. Dua-duanya orang tua gue baik banget. Ada pokoknya baik banget ya orang tua gue dua-duanya. Makanya begitu mereka cerai gue merasa kehilangan mereka berdua gitu. Ya Allah kok begini ya orang tua gue yang begitu harmonisnya ya kan. Ya tapi itulah masa lalu gue ya. Menjadi kenangan gue sama keluarga lah gitu.
Gue kalau ceritain keluarga nyokap bokap gue sedih, meneteskan air mata. Makanya gue sekarang sisa ibu gue kan, ya pokoknya sedih lah gitu. Gue matiin kameranya. Kenapa? Ada apa? Hah? Ada kejadian apa? Ya enggak. Pokoknya sedih aja kalau inget keluarga berantakan. Karena ada kebahagiaan yang direnggut, gitu. Kebahagiaan kami yang utuh gitu kan, bokap gue yang mesra sama nyokap, tau pisah gitu kan. Aduh, Itu kejadian waktu abang masih remaja ya. remaja. Dan gue ngambil jalan, gue di jalan ribut, dikeroyok, perang, ya kan. Gue mau mati berapa kali, gue udah ngebakar rumah orang udah pernah, gitu loh. Ngancurin mobil orang udah pernah, nusuk orang udah pernah, bahkan apapun yang gue lakuin udah pernah. Jadi gue akhirnya tobat, gitu. Jadi gue anak yang terbuang dari kumpulannya binatang jalang. Gue jadi binatang jalang. Gitu. Makanya gue nggak ini sih, gue karena terbiasa di lapangan jadi nggak takut sih, ada, tapi ya sebagai manusia ada rasa takut lah. Tapi ketika rasa ketakutan gue dihina, ya gue menjadi beringas gitu. Gitu. Terus itulah yang membuat abang sekarang kuat ya, menghadapi. Ya dikuat-kuatin aja gitu. Manusia kan nggak ada yang kuat, nggak ada yang sempurna. Kita kuat-kuatin aja gitu. Ya, oke.